Sebagai salah satu penyanyi sekaligus pendiri, Denny Chandra kini datang kembali dengan membawa kabar mirisnya yang sempat ia pendam sejak tahun 2010 silam, yaitu mengenai kemerosotan ekonomi yang ia alami sejak sepi job sampai dirinya rela jual 4 mobil mewahnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2010 itu tuh udah mulai turun tuh. Jadi kalau orang ngelihatnya, ya ini terus, enggak lah. 2010 mulai turun tuh aku kerjaan. Sampai ke 2002 tahun lebih 10 bulan lah. Itu kerasa banget. Itu mobil aku tuh 4 itu semua dijual-jualin tuh. Dari mulai ada K 2 pintu, ada Vel, ada itu satu-satu dijualin hanya untuk menyambung hidup. Satu persatu mobil terjual hingga tahun 2013 terakhir. Denny dan istri pun memiliki secerca harapan untuk bisa bertahan hidup bersama kedua anaknya. Namun siapa sangka jika uang ratusan juta yang dikantongnya oleh sang istri kala itu nyatanya sudah habis terpakai tanpa Denny ketahui. Aku nagih ke istri dan istriku mengatakan sesuatu yang surprise, kayak di prank. Apa tuh? Duitnya habis. Duitnya nggak ada. Bayang lu 8 hari itu. Gue kan kaget. Tiba-tiba dia cuma ngomong begini aja. Pak, kamu sekarang waktunya kamu adalah ibadahnya kamu perbanyak. Bukannya gue ini ntar dulu duit ini gimana? Ibadah diperbanyak, silaturahmi sama yang lainnya. Itu ada yang paling penting. Kamu hidup di dunia yang sudah diatur sama yang di atas semuanya. Kamu masih risau galau, berarti ada masalah. Kamu udah astaga. Ya tapi duitnya dipakai apa? Ini Pak, uang ini mumpung kita masih punya uang, aku daftarin haji. Sungguh luar biasa. Rupanya niat mulialah yang ditanamkan oleh Dewi Febriani, wanita yang dinikahinya pada tahun 2003 silam, untuk membawa sang suami hijrah bersamanya ke Tanah Suci. Tak hanya mengejar urusan dunia, Denny juga yakin jika kedekatannya dengan Sang Maha Kuasa akan mempermudah jalan berkarirnya. Namun hal itu tentu tidak terjadi secara instan. Tapi seminggu kemudian, karena tahu mungkin yang ya Allah tuh ngeliatin, si Denny mah mentalnya cemen katanya. Itu tiba-tiba dari Trans 7 itu, yang ILK itu, telepon dulu. Aku nggak tahu itu acaranya ILK atau apa. Tiba-tiba telepon aja, Kang bisa nggak untuk jadi satu jadi host, yang satu lagi jadi panelis. Orang kita nggak ada kerjaan. Ya udahlah, oke, kata aku ikut. Pas begitu masuk yang pertama tiba-tiba, udah Kang jadi host aja dua-duanya. Oke, jalan. Dari yang bulan pertama seminggu sekali, 4 kali sebulan. Minggu keduanya, bulan keduanya 2 kali seminggu tuh. Sampai langsung stripping. Itu dalam waktu 10 bulan, itu duit yang jual itu dibalikin. Wah, aku berdua bisa pergi umroh sama istri tanpa jual atau tanpa lepas mobil. Nggak ada lagi. Iya kan? Sungguh kuasa Tuhan tiada yang tahu. Bahkan berkat rezeki tersebut, Denny dan sang istri pun bisa merenovasi rumahnya secara besar-besaran. Di puncak karirnya yang kembali datang dengan penghasilan yang lebih dari cukup. Benarkah Denny tidak ingin memutarkan penghasilannya di perbisnisan yang kini digeluti oleh banyak artis? Dan itu kenapa nggak dituang Kang Denny bikin bisnis apa segala macam? Karena aku nggak terlalu suka bisnis. Jadi gini, pengembangannya adalah di dunia yang aku geluti. Misalnya sekarang gue di dunia hiburan gitu. Ya di dunia itulah yang aku akan geluti. Ketika saya tidak lagi bisa menjadi pelawak gitu, toh aku bisa di belakang menjadi sutradara atau membuat misalnya sebuah bentuk pagelaran yang kayak begitu. Aku bisa kayak, nah itulah yang salah satunya masih tetap di dunia hiburannya itu. Jadi jangan terlalu ngajlok kemana gitu. Sejak dulu hingga kini, dunia hiburan memanglah tempat di mana Denny Chandra bisa tumbuh menjadi seniman berbakat. Tak hanya bisa melawak dan bernyanyi, Denny juga sempat terjun menjadi penyiar radio, model iklan, dan aktor di sejumlah judul film tanah air. Asam manis kehidupan sudah menjadi permainan lamanya. Lantas, bagaimana tanggapan Denny melihat perkembangan dunia hiburan di zaman sekarang yang bisa menyukseskan seseorang dengan cara yang instan? Jadi kelihatan sekali sebenarnya kalau waktu dulu kan kesempatannya harus di TV gitu. Ntar di TV sendiri kan persaingannya lumayan. Sekarang ini mereka lebih terbuka. Cuman yang jadi masalah kadang-kadang kita menikmati teman-teman yang viral hanya sesaat. Jadi ini yang menjadikan satu orang mengejar yang namanya yang penting adalah viral, yang terkenal seperti itu. Mereka nggak tahu bagaimana sebenarnya ketika dia sudah viral, supaya dia bisa memperlihatkan bahwa dia punya memang sesuatu
sesuatu hal yang berbeda dengan yang lainnya. Itu yang menjadi satu ciri khasnya, itu kehilangan. Jadi hanya cuma viral pada satu saat, diundang TV sini, diundang TV. Setelah itu hanya 1 bulan 2 bulan, setelah itu hilang seperti itu. Itu yang saya sayangkan.